Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf buka suara menanggapi deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal Capres dan bakal Cawapres 2024. Yahya Khalil Stakuf menegaskan bahwa tidak ada calon presiden maupun wakil atas nama NU dan para ulama sudah sepakat untuk tidak lagi mencampuri urusan partai politik. Kami mengundang teman-teman wartawan untuk hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan informasi khusus. Walaupun PBNU tidak ngomong apa-apa juga survei rating kan keluar aja gitu. Artinya orang-orang tidak usah dikasih tahu udah punya pilihan masing-masing gitu. Jadi mau dibilang seksi tidak seksi ya terserah saja. Tapi PBNU sekali lagi karena ini keputusan muktamar ya tidak bisa menempatkan diri sebagai kompetitor di dalam kompetisi politik seperti ini. Nanti sebelum kita minta pandangan Mas Nyarwi, apakah kemudian statement pernyataan dari PBNU ini kemudian menegaskan bahwa jangan berharap untuk bisa mendapatkan suara dari kaum NU dengan menggandeng Caimin. Nanti kita akan perjelas dengan Mas Nyarwi, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Bang Habib untuk bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Syaiful Huda tadi. Bang Habib tidak segera mengumumkan siapa yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo, akhirnya ditinggal oleh salah satu anggota partai koalisi. Kemudian juga yang kedua, bagaimana kemudian menyiasati yang tadinya suara NU atau suara dari PKB ini mendukung Pak Prabowo sekarang sudah hilang, bagaimana strateginya? Saya pikir kita nggak mau terlalu jauh berpolemik soal sesuatu yang sudah terjadi ya. Keputusan sudah dibuat oleh Pak Muhaimin Iskandar dan sahabat-sahabat kami di Partai Kebangkitan Bangsa dan kita harus menghormati ya. Di sisi lain kami juga kan memang tidak bisa membuat keputusan soal cawapres itu tergesa-gesa ya. Karena kita pengen dapat keputusan yang benar-benar matang ya, benar-benar tepat, benar-benar bisa menjawab ya persoalan sekarang ini ya, begitu rigidnya persaingan antar tiga baca pres, begitu ketatnya, sehingga kita perlu betul-betul matang membuat putusan yang bisa diterima oleh semua pendukung partai politik pendukung Pak Prabowo. Kalau rekan-rekan PKB punya keputusan ke Pak Anies ya, karena memang memberikan kecepatan ya, lebih cepat ya monggo silahkan, dan kita tidak, namanya politik ini kan kita saling menghormati, nggak bisa paksa ya. Kita ucapkan selamat ya, semoga ya bisa maksimal juga itu. Nah kedua, soal posisi Pak Prabowo di mata Nahdien ya, kalau Anda ikuti survei kalau nggak salah LSI 2 LSI terakhir ya, Pak Prabowo itu tertinggi di mata kaum Nahdien. Ada risetnya. Karena kalau kami melihat ya, tadi dikatakan oleh Ketua PBNU, tidak ada yang bisa menyeret-nyeret warga NU ke pilihan tertentu. Yeah. Begitu juga ada kekuatan lain di NU ini, misalnya keluarga almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Representasinya mungkin Mbak Yeni, yang memang kadang tidak terlalu akur dengan Pak Muhaimin Iskandar. Tapi de facto dengan berbagai dinamika tersebut, suara Pak Prabowo ya, elektabilitas Pak Prabowo di mata kaum Nahdien tinggi. Nah, kenapa? Kami menganggap karena memang itu kembali ke sikap ya Pak Prabowo yang merangkul ya. Kita lihat Pak Prabowo ya, walaupun kemarin misalnya ada Gus Muhaimin di koalisi, tetapi Pak Prabowo tetap merangkul pihak-pihak yang quote and quote disebut kurang akrab dengan Gus Muhaimin, misalnya Mbak Yeni ya kan, kemudian juga PBNU. Itu memang sudah bawaannya Pak Prabowo. Beliau itu kalau bisa mempersatukan pihak-pihak yang seolah terpecah. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan kami pikir ini dilihat oleh grassroots-nya NU. Ya, tambah lagi semasa almarhum Gus Dur hidup, Pak Prabowo disebut sebagai salah satu pemimpin yang ikhlas. Yeah. Ya, dan itu terngiang-ngiang terus ya di di hati Nahdien ya, hal tersebut. Jadi kami tetap percaya diri ya, walaupun ya tentu nggak bisa satu organisasi tertentu, satu partai tertentu mengklaim akan membawa gerbong Nahdien ini ya. Tapi kami percaya diri Pak Prabowo bisa memenangkan hati
ya sebagian besar kaum Nahdien. Baik, nah mengenai soal ini juga, karena Jawa Timur, Jawa Tengah juga merupakan kantong suara dari PDIP. Bagaimana kemudian strateginya, Mas Arya Bima? Oh ya, ya pertama-tama tentunya juga mengucapkan selamat ya kepada Mas Anies dan Gus Imin yang sudah mendeklarasikan sebagai capres dan cawapres untuk PDI Perjuangan, dan calon kami adalah Pak Ganjar Pranowo yang konon kalau toh Mas Anies ini dengan Caimin akan mendongkrak suara di Jawa Timur dan Jateng, ya tentunya itu kita paham untuk kedua pasangan ini untuk saling mendukung elektabilitasnya, walaupun perlu mencermati dari lembaga survei yang dijadikan indikator untuk elektabilitas keduanya, dan tentunya kedua pasangan ini akan sangat membuat kader PDI Perjuangan untuk semakin bersemangat. Ya. Kita akan semakin lagi turun ke bawah untuk menyapa rakyat, untuk mengenalkan dan memenangkan calon kami, Pak Ganjar Pranowo. Dan ini sudah selalu ditekankan oleh Ibu Mega dari jauh-jauh hari, di dalam perintah hariannya, di dalam pesan hariannya. Sudah sekarang semuanya tidak usah ikut mikir-mikir ya. Kalau istilah Ibu Mega, dansa-dansi elit ini ya, semua diminta untuk turun ke bawah ya, untuk menyapa rakyat, mengenalkan sejelas-jelasnya kandidat Pak Ganjar Pranowo ini secara langsung ya, nggak usah hanya lewat media sosial, door to door, ketuk pintu ya, dan lebih banyak mendengarkan, tanya kepada rakyat ya, tanya apa masalah rakyat itu apa, jangan banyak ngomong ya. Dan kemudian partai harus berbuat apa nantinya ya. Calon kami harus berbuat apa, Pak Ganjar ini harus berbuat apa, itulah pegangan kami. Perintahnya adalah turun ke bawah ya. Ini yang menjadi proses untuk mengenalkan yang masih 15% rakyat Indonesia ini belum mengenal Mas Ganjar. Kalau di Jawa Timur kami tetap tidak tinggi hati, tetap rendah hati bahwa pemilu Pileg tahun 2019 kemarin menjadi partai pemenang di Jawa Timur. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Jawa Timur adalah basis massa Nahdien dan juga nasionalis. Namun sekali lagi bahwa 8 di lembaga survei 87% pemilih PDI Perjuangan ini adalah umat Muslim, dan hasil survei juga 56% dari umat Muslim dari 87% ini menyatakan dirinya Nahdlatul Ulama ya. Jadi saya percaya untuk hal yang terkait dengan kawan-kawan Nahdien, karena ketegasan Ibu tidak hanya saat kampanye semacam ini, saat kita melakukan konsolidasi, saat kita diperintahkan untuk turun dari antara warga Nahdien atau rakyat ini kan ada defisit akses untuk menyelesaikan persoalannya ya, persoalan pupuk, ya persoalan pendidikan, ya persoalan kesehatan, ya persoalan tabiskan pendidikan, yang berbagai persoalan. Defisit aksesnya ditutup oleh partai dan DPRD tingkat provinsi, tingkat pusat. Jadi kami percaya bahwa kawan-kawan PDI Perjuangan saat ini tetap melaksanakan perintah Ibu, pesan Ibu, tidak usah mikir dansa-dansi elit yang terus akan dinamis. Tapi kita memahami dan menghormati ya. Kita memahami dan menghormati, termasuk tadi saya katakan memberikan ucapan selamat kepada Mas Anies dan Mas Ganjar. Tapi saat ini kami warga kader PDI Perjuangan di 3 pilar tugasnya turun secara langsung, menyapa rakyat langsung,
dan menanyakan, mendengarkan rakyat maunya apa, Ya. dan partai serta kandidat kami ke depan harus berbuat apa. Baik, Mas Habib, nanti Dengan kita demikian kami percaya cara itu akan memenangkan kandidat calon presiden kita ke depan. baik, nanti kita lanjutkan karena Mas Nyarwi sesuai dengan judul yang kami ambil, Anies Caimin mampukah kemudian merebut hati Nahdliyin? Kita sudah dengarkan bagaimana tadi pernyataan dari PBNU, termasuk juga kalau Bang Habib bilang bahwa sebenarnya realitanya ini justru Pak Prabowo yang kuat di dalam kaum Nahdliyin, begitu kan? Yang mendapatkan nilai positif. Tapi nanti mungkin Mas Nyarwi bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.